dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.800. Kondisi saat ini membuat gereja seperti dibelenggu. Orang-orang terikat dengan ketakutan, dengan egonya, dan dengan segala macam problematika. Padahal seharusnya ini adalah waktunya kita menjangkau jiwa-jiwa. Dunia mulai mengacaukan fokus kita yang sebenarnya, fokus daripada tujuan maupun rencana Tuhan. Jangan mau kita dibelenggu oleh iblis. Kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh padam, kita tidak boleh menyerah, terus melangkah maju. Pandang Tuhan saja dan terus pandang Dia. Tuhan pasti menuntun kita. Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Jadikan Tuhan segala-galanya. Terus berjalan bersama Tuhan. Jangan takut, jangan tawar hatimu. Lepaskan kekhawatiranmu. Ingat selalu akan janji Tuhan. Aku menyertaimu. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Siap memuliakan Tuhan pagi ini? Yang siap lambaikan tangan? Haleluya. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita di dalam doa.
Kami mengucap syukur Tuhan, masih Tuhan berikan kesempatan buat kami untuk menyembah Tuhan pagi ini. Biarlah kami boleh memberikan pujian terbaik buat Tuhan. Biarlah namamu diagungkan Tuhan pagi ini. Biarlah ada sorak-sorai yang keluar dari bibir mulut kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami siap untuk meninggikan namamu Tuhan. Kami siap untuk memuliakan namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap memuji memuliakan nama Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah langit dan bumi bersukacita. Kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji,
duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita menyembah Tuhan. Dia yang tahu isi hati kita. Dia mengerti apapun yang ada di dalam hidup kita. Kami anak-anakmu datang mencari wajah-Mu Tuhan. Engkau yang bisa melihat kedalaman hati kami. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu.
Hati kami bersuka karena Engkau, hati kami bersuka karena pencipta langit dan bumi itu ada bersama-sama kami, ada dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau ada di sana. Terima kasih Tuhan buat kami meyakini dan terus memasukkan dalam hati dan pikiran kami pengertian ini, bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk kami beribadah. Kami tidak akan menyanyiakan waktu spesial ini, kami tidak akan menyanyiakan begitu saja waktu ini. Ini adalah waktu di mana Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami menyiapkan hati kami. Kami siapkan seluruh bejana hidup kami untuk kami diisi oleh Tuhan. Bukan karena kami sudah tahu firman, sudah hafal firman, tapi kami membuka hati untuk kami diisi oleh kebenaran-kebenaran yang baru. Roh Kudus itu yang akan merefresh firman itu dalam hati kami. Mungkin firman ini sudah sering kami dengar, sudah pernah kami baca, bahkan mungkin kami hafal di dalamnya. Tetapi hari ini, pagi ini Roh Kudus buka pikiran kami, buka hati kami. Engkau berbicara khusus kepada kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami akan rindu firman-Mu, kami rindu bimbingan-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, suluh bagi jalan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya meyakini Bapak Ibu semua baik. Amin. Sehat senantiasa dalam anugerah Tuhan. Pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul pertobatan. Mengenal pertobatan. Dalam Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-22. Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai dengan 22, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini perikopnya judulnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa membaca
sendiri di rumah, di tempat saudara masing-masing. Nah, kalau kita berbicara tentang sebuah pertobatan, mungkin akan semua orang berkata, Pak, saya itu sudah bertobat. Saya ini sudah betul-betul sudah percaya Yesus, saya sudah bertobat. Apalagi yang perlu untuk ditobati. Bukankah Yesus adalah jalan keselamatan? Benar adanya. Tapi saya membagi pertobatan ini menjadi dua bagian dasar utama. Yang pertama, pertobatan awal. Nah, pertobatan awal ini adalah pengertian terbatasnya sebuah tindakan sukarela yang dilakukan secara sadar menerima Yesus Kristus dengan imannya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya untuk pertama kali. Nah, Yesus itu jalan keselamatan. Yesus itu adalah jalan menuju surga. Nah, pertobatan awal ini semua di antara kita di tempat ini pasti pernah mengalami. Dulu belum mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi ketika dia bertumbuh dewasa, mengenal kasih Allah dan mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, pertama kalinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini saya katakan sebagai pertobatan awal. Kalau pertobatan awal ini saya yakinnya Bapak Ibu Saudara di tempat ini sudah pernah mengalami. Atau mungkin ada yang belum, ini adalah waktu yang sangat tepat untuk saudara kembali memikirkan ketika saudara nanti dipanggil Tuhan. Ada sebuah pilihan surga atau neraka, dan saya beritahu dari tempat ini, Yesus adalah jalan menuju surga. Dan jika Bapak Ibu ingin lebih dalam mengenal hal ini, bisa hubungi hamba-hamba Allah untuk dibimbing bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Sebab Yohanes 3 ayat 16 bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sebuah jaminan keselamatan. Semua orang tahu, semua orang Kristen memahami dasar ini. Tapi saya mengingatkan kepada kita, ini baru step awal. Pertobatan awal. Belum ada kata terlambat untuk mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, pertobatan awal ini adalah penyangkut perkara-perkara rohani. Karena apa? Karena ketika seseorang pertama kali mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, itu bukan hasil otak pikirannya. Diolah, dipikirkan sedemikian rupa dengan rumus-rumusnya, dengan hukum-hukum alam yang ada, bukan. Ketika seseorang mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, itu 100% karena Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang kemudian membuka hatinya, membuka pikirannya, sehingga dari mulutnya berkata, aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pertobatan awal ini itu juga dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika dia berkata dalam Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Sebab ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan ayat yang ke-6 bilang begini, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Allah. Setelah Yohanes Pembaptis mengatakan ini, banyak orang dibaptis. Ini pertobatan awal. Nah, kita sudah pernah mengalaminya. Tapi ada next sebelumnya, ada tahapan yang selanjutnya tentang pertobatan, yang saya sebut sebagai sebuah pertobatan insani. Nah, pertobatan awal adalah perpindahan kehidupan rohani manusia dari kegelapan kepada terang. Tapi setelah pertobatan ini,
pikiran, perasaan, dan kehendak manusia itu tidak 100% langsung menjadi sangat baik. Enggak. Jadi ketika orang pertama kali percaya Yesus, tidak 100% dia langsung luar biasa karakternya. Tidak. Tapi melalui sebuah proses perubahan karakter yang terus menerus diubahkan. Nah, pertobatan semacam inilah yang diperlukan kita. Kalau pertobatan awal kan kita sudah pernah mengalami, tapi pertobatan insani di mana karakter kita dibentuk sedemikian rupa terus menerus, itu harus mengalami perubahan. Dan inilah peperangan yang sesungguhnya dari kehidupan kekristenan kita. Ini adalah peperangan yang memang harus dihadapi setiap saat. Jadi kalau dalam pertobatan awal itu hanya berbicara masalah rohani, di mana orang itu secara rohani diangkat hidupnya dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tapi dalam pertobatan insani, setiap saat, setiap waktu, kita harus mengalami sebuah perubahan kehidupan. Mudah enggak? Saya bilang tidak mudah. Tapi kita bersyukur, Roh Kudus yang membantu kita, memampukan kita untuk melaksanakan pertobatan insani ini. Nah, cerita yang barusan saya baca, firman Allah yang saya baca dalam Lukas pasal yang ke-15, itu berbicara masalah bagaimana si bungsu kembali kepada bapaknya. Ada tahapan-tahapan di mana seseorang itu mengalami perubahan dalam kehidupannya. Tahapan-tahapan ini penting bagi kita. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu berpikir ini pelajaran dasar, Pak. Benar, ini pelajaran dasar. Tapi kita lalai mungkin, kita lupa tentang pelajaran dasar ini. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-17 dari Lukas pasal yang ke-15 ini. Kalimatnya dimulai dengan begini, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saya garis bawahi atau saya kasih tanda, lalu ia menyadari. Nah, inilah dasar untuk kita kembali bertobat kepada Allah. Kata kesadaran itu menggunakan kata erkaumai yang artinya to come, datang. Apa dan siapa yang datang? Ternyata kata ini mempunyai pengertian gini, memperoleh pengetahuan tentang keadaan dirinya sendiri. Jadi yang datang itu sebuah pengetahuan, sebuah pengertian tentang keadaannya. Nah, untuk seseorang mengerti keadaan pribadinya, untuk dia memperoleh pengetahuan tentang keadaannya sekarang, itu dua faktor, faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar itu karena teguran orang lain, kamu salah. Mungkin dia nggak sadar kalau dia salah, dia nggak sadar sama sekali. Tapi ada orang lain yang menegur, kamu salah. Dan ketika diberitahu oleh orang lain bahwa kita mungkin dalam posisi salah, maka respon seperti apakah itu menentukan pertobatan kita. Ada juga faktor dari dalam, Roh Kudus tuh. Kita berbuat salah atau kita menyimpang dari jalur rencana Tuhan, Roh Kudus tuh ngomong, kamu tuh salah. Harusnya kamu melakukan ini, kamu harusnya melakukan ini, kamu harus mengambil keputusan ini dan sebagainya. Tapi apapun faktor luar atau faktor dalam yang memberikan pengetahuan, yang memberikan pengertian kepada kita, semuanya itu tidak berguna kalau pikiran kita, perasaan kita tidak ditundukkan di dalam pikiran dan perasaan Kristus. Maka dari itu begini, semua mungkin banyak orang sudah menegur dia.
tetap aja dia melakukan kesalahan, tetap saja dia berada di posisinya yang salah. Roh Kudus sudah nggak kurang-kurang menegur dia melalui firman-Nya, melalui hamba Allah, melalui konseling atau apapun juga. Ada orang juga yang menegur, tapi dia dalam konsep awalnya, aku nggak salah, maka sia-sialah itu. Jadi ternyata begini Bapak Ibu, lawan dari kesadaran terhadap diri kita adalah kesombongan. Lawan dari, iya ya, aku dalam posisi semacam ini. Lawan dari itu adalah kesombongan. Dia tidak mau ditegur, merasa diri baik-baik saja. Padahal dia sudah lari dari area yang Tuhan mau. Banyak orang tidak sadar akan hal ini. Kenapa begini Bapak Ibu? Di pekerjaan saudara, di pelayanan saudara, di apapun yang saudara, Bapak Ibu ini lakukan, indikator dari ini adalah tidak ada gairah untuk hal-hal yang bersifat rohani. Coba perhatikan tadi ketika Bapak Ibu memuji Tuhan, ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan, bahkan ketika Bapak Ibu sekarang ini mendengarkan firman Allah. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa menyentuh dalam hati kita, dalam roh kita. Mungkin saya akan menyampaikan firman Tuhan 25 menit ke depan, jadi apa itu Pak Ade mau ngomong, nggak tahu, nggak mudeng. Karena menganggap itu adalah hal yang biasa dan nggak ada passionnya. Dan ternyata yang paling sampai merambat ke dunia pekerjaan. Saudara tidak bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik karena udah kehilangan gairah. Dan ketika seseorang kehilangan gairah, alarmnya tuh pasti Roh Kudus ngomong, kerjaanmu, pelayananmu. Dan kalau kita tidak menyadari akan hal ini, kita menjadi orang-orang yang sombong. Si bungsu sadar akan keadaannya, kenapa? Faktor luar. Mau makan nggak bisa, mau makan makanan babi aja nggak boleh, perutnya lapar. Kelaparan menyadarkan dia, di rumah bapak banyak pegawai, banyak makanan. Nah kalau keadaan kemudian menyadarkan kita, oke, nggak apa-apa, bagus. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar dengan diri kita. Kenapa begini Bapak Ibu? Di masa pandemi ini, Bapak Ibu tidak bisa mengandalkan orang lain untuk membangkitkan rohani saudara. Gereja melakukan ibadah tatap muka hari Minggu. Sisanya melalui daring, melalui telepon, melalui WA, melalui Zoom, kita terus berdoa. Nah, bagaimana kita yang menjaga rohani kita? Itu dari diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa kemudian menyalahkan gereja, itu karena gereja tidak ibadah. Bapak Ibu, bersyukur gereja kita itu masih bisa beribadah. Ada gereja-gereja di kota besar dari sejak tahun lalu mereka belum bisa melaksanakan ibadah. Kita tidak bisa menggantungkan rohani kita kepada orang lain, kepada pihak gereja, kepada pendeta. Enggak. Kita harus mengusahakannya sendiri. Supaya kita tidak jauh. Kesadaran ini loh yang perlu. Sadarlah kadang-kadang kita ini masih lemah. Sadarlah kadang-kadang kita ini masih bisa jatuh. Sadarlah kadang-kadang kita hari ini masih bisa jauh dari Tuhan. Apalagi ibadah dibatasi hanya 1 jam saja. Lebih-lebih 5 menit, lebih 10 menit, tidak masalah. Sisanya kita. Loh gimana caranya Pak? Wah banyak banget caranya. Saudara bisa membaca Alkitab sendiri di rumah, merenungkannya, bisa mendengarkan lagu-lagu rohani, bahkan mungkin khotbah-khotbah online dari banyak hamba Tuhan di internet, banyak sekali medianya. Jadi tidak bergantung kepada satu lembaga atau satu orang. Oh ini gara-gara Pak Ade tidak pernah mendoakan saya, karena selama ini jarang ketemu. Bukan itu.
yang harus sadar akan dirinya adalah dia. Aku perlu Tuhan nih. Aku perlu Tuhan, aku sadar aku ini kekurangan asupan gizi rohani. Aku harus bisa mengusahakan diri sendiri. Aku harus bisa melakukannya. Aku harus bisa melakukannya. Dan ketika saya menyampaikan firman Allah pada hari ini, coba cross check diri kita. Cross check Bapak Ibu sekarang. Gimana kondisi rohaninya tahun ini dengan tahun kemarin? Kalau ternyata mungkin hari-hari ini pudar atau menurun kondisi rohaninya karena masa pandemi dan lain sebagainya, ayo dong sadar diri, sadar. Ketika kita sadar, ayo aku masih perlu nih, aku masih perlu Tuhan. Aku masih perlu sesuatu untuk aku lakukan. Aku masih perlu asupan gizi rohani. Aku mau terus membaca firman Allah, aku mau terus berdoa. Sudah kadang-kadang ibadah online itu membuat seseorang itu mempermudah. Tapi kalau tidak hati-hati menjadi sebuah bumerang. Bersyukur kalau Bapak Ibu bisa ibadah, dan saya juga bersyukur untuk Bapak Ibu yang masih mengikuti ibadah secara online. Tapi yang paling utama, kesadaran bahwa hari ini masa di mana gereja Tuhan, umat Tuhan, itu harus semakin berakar. Tidak dipengaruhi oleh faktor luar, tapi dari kerinduan kita yang dalam untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Siapapun itu, saya selalu berdoa Bapak Ibu, dalam hati saya, dalam setiap ibadah. Tuhan, bicaralah kepadaku, ini serius. Bicara kepadaku melalui pujian, melalui WL, melalui firman Allah, melalui apapun dalam setiap ibadah. Walaupun Tuhan, Engkau kasih aku satu kalimat saja, tapi itu menyentuh hatiku. Dan itu saya terapkan. Ketika ada hamba Allah yang menyampaikan firman Allah, saya kebanyakan di belakang, saya mendengarkan Tuhan, aku minta 1 atau 2 poin, atau 1 atau 2 ayat yang aku dapat ini. Iya itu. Dan kerinduan itu terus dipelihara. Kerinduan itu terus dipelihara. Sadar bahwa kita ini perlu Tuhan. Sadar bahwa kita ini memerlukan sesuatu yang lebih. Kesadaran. Yang kedua, ayat yang ke-18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Nah, kata aku akan bangkit dan pergi, itu kata bangkit anistemi yang punya pengertian to rise up, membangkitkan. Ini adalah perintah, kata perintah yang dipakai oleh Yesus untuk menyembuhkan orang kusta, untuk memerintahkan murid-muridnya melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Sedangkan kata pergi itu punya pengertian apa? Meninggalkan kehidupan. Jadi kalau diartikan secara utuh, artinya bangkit untuk meninggalkan kehidupannya. Jadi sadar nggak cukup. Sadar itu cuma tahapan awal. Tahapan selanjutnya, saudara harus bangkit dan pergi. Aku perlu Tuhan. Aku sudah berdosa. Aku masih lemah iman. Aku mau melakukan sesuatu. Nah, ini tahapan kedua. Bangkit dan pergi. Jadi sebuah tindakan untuk meninggalkan. Sadar tok banyak. Pernahkah Bapak Ibu ketemu dengan seseorang? Iya Pak, saya tahu itu salah. Ya, terus kenapa dilakukan? Enggak tahu Pak. Nah, itu. Dia sadar dia salah, tapi tidak mau meninggalkannya. Kata pertobatan dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu sangat bagus sekali Bapak Ibu. Tapi saya enggak ada waktu tersebut. Pertobatan yang sejati adalah pertobatan di mana kita menyadari dan kemudian mempunyai kata kerjanya langsung dikerjakan. Jadi kalau si bungsu ini dalam secara rohani, dia sadar, kemudian dia langsung pergi.
nggak ada delay. Karena kalau sadar saja kemudian di delay, nantilah, besok, tahun depan, bulan depan, masih banyak hari-hari yang lain. Kita mendelay kesadaran itu, saudara akan semakin dalam. Nah, si bungsu dalam bahasa Yunaninya itu dia sadar dan dia langsung bangkit pergi, nggak pakai delay. Dan itulah kunci dari sebuah pertobatan dalam kehidupan kita. Keputusan untuk kita pergi meninggalkan kehidupan yang lama, itu harus menanggalkan ego. Harus berani mengakui kesalahan, harus berani menanggung resiko, dan harus berani berubah. Karena ini memang tidak mudah. Tapi setiap saat, setiap waktu, pertobatan-pertobatan semacam inilah yang harus dilakukan. Mumpung masih di bulan Januari, minggu terakhir, belum terlambat. Sebelum kita memasuki di bulan-bulan berikutnya di tahun 2021 ini, mari kita sadar akan keadaan diri kita. Dan mari kita juga pergi meninggalkan keadaan itu, mencari yang baru. Hal itu kemudian ditegaskan di ayat yang ke-20. Katanya sama, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Diulang kembali ayat yang ke-20. Ini sebuah tindakan. Apa sih tujuan pertobatan? Tujuan pertobatan kebanyakan begini Bapak Ibu, supaya hidupnya diberkati, supaya hidupnya lebih baik, supaya tidak terikat dosa, supaya rohaninya bertumbuh. Semuanya itu tidak salah. Namun esensi pertobatan yang sesungguhnya adalah penyerahan kekuasaan kepada Allah. Begini, si bungsu ketika ketemu dengan bapaknya, Pak, gak usah deh aku jadi anak gak apa-apa, jadikan aku pegawaimu gak apa-apa deh. Jadi gini, dia punya penyerahan, terserah bapaknya deh. Karena dia sadar dia salah. Dan dia tidak berharap lebih dari itu. Dia menyerahkan hidupnya kepada bapak, terserah bapak. Bapak mau jadikan saya pegawai, ya syukur puji Tuhan. Tapi ekspektasi anak ini yang hanya ingin menjadi seorang pegawai itu jauh. Bapaknya mengangkat dia kembali. Inilah Tuhan kita. Inilah Tuhan kita. Ketika kita kembali kepada Bapa, kembali kepada Tuhan, sadar akan keadaan kita, kita kembali ke Bapa, Tuhan akan mengangkat kita lebih dibandingkan sebelumnya. Tapi yang paling penting, serahkan penyerahan kekuasaan hidup kita kepada Allah. Istilah Tuhan, apa yang aku lakukan dengan pekerjaanku, apa yang aku lakukan dengan bisnisku, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan yang ngatur deh, Tuhan yang ngatur, Tuhan yang ngatur. Dan ketika kita melakukan itu semuanya, saya meyakini ada esensi Isa Ilahi di dalamnya. Dan kita terus mengalami pertobatan dari waktu ke waktu. Amin. Saya undang worship leader. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut.
ampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Tuhan, hari ini kami belajar bahwa tujuan dari sebuah pertobatan adalah keserupaan dengan Kristus. Dan untuk mencapai level itu, kami harus sadar tentang siapa kami. Kami harus sadar tentang keadaan kami. Kami harus sadar tentang posisi kami ada di mana. Ini tahapan awal. Untuk itu Roh Kudus, bukakan pikiran kami. Buka hati kami. Beritahu kami, beritahu umat-Mu. Sekarang aku ada di posisi mana? Apakah kami berada dalam posisi lemah iman atau tetap membara? Dan ketika kami menemukan bahwa kami saat ini mungkin dalam posisi yang tidak seperti Tuhan mau, Tuhan, aku mau pergi meninggalkannya. Kami mau pergi meninggalkan kehidupan itu. Kami mau kembali kepada Bapa, kembali kepada Tuhan. Karena itu adalah tujuan dari kekristenan kami. Terima kasih, hamba-Mu sangat-sangat terbatas menyampaikan ini. Tapi kami punya Roh Kudus yang tidak ada batasnya, yang betul-betul akan menerjemahkan firman ini kepada setiap pribadi, setiap umur, setiap profesi, apapun itu. Terjemahkan firman ini Tuhan, sehingga ketika kami pulang dari gedung ini, Roh Kudus terus berbicara sampai kami mengambil keputusan pergi kembali kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami terus mau dibentuk oleh Tuhan. Kami mau hidup dalam pertobatan dari waktu ke waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Senang bisa menyapa Anda hari ini. Untuk sementara beberapa kegiatan gereja masih dilaksanakan secara daring. Namun bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan, dapat menghubungi nomor admin gereja yang tertera di layar Anda. Bagi jemaat yang rindu untuk tergabung dalam pelayanan, Departemen Pelayanan di Gereja Betani Blora kembali membuka diri untuk merekrut volunteer yang mau terlibat dalam pelayanan. Anda dapat mendaftarkan diri Anda ke admin gereja. Ibadah perdana WBI akan diadakan hari Rabu 27 Januari 2021 pukul 7 malam. Selanjutnya WBI akan diadakan di hari Rabu minggu kedua dan keempat dengan format baru melalui Zoom. Untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat transfer ke rekening atau QR code yang tertera di layar Anda. Persembahan Anda juga merupakan bagian dari ibadah. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe YouTube Geraha Betani Blora supaya kalian tidak ketinggalan ibadah-ibadah yang diadakan oleh gereja kita. Demikian Warta Geraha Betani Blora dalam sepekan. Stay safe, stay healthy, and shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, kita boleh bersuka cita hari ini karena Tuhan begitu mengasihi kita bisa nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Juga bagi saudara mengikuti online di rumah masing-masing. Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu.
bersyukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah, kami menikmati kasih Tuhan, kami menikmati hadirat Tuhan. Kami bangga kami punya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami ini. Engkau sudah menyelamatkan kami bersyukur. Dan biarlah kami dalam mengiring Tuhan, kami terus diberikan kesanggupan, kekuatan untuk terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat Tuhan, untuk firman Tuhan, untuk puji-pujian kami boleh naikkan di hadapan Tuhan. Dan sekarang sebentar kami akan pulang dan kami akan meninggalkan tempat ini. Kami juga membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi persembahan yang boleh Tuhan dipakai untuk pekerjaan Tuhan lewat gerejamu di tempat ini. Anak-anakmu yang mengembalikan 1/10, yang menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami membawanya dengan ucapan syukur. Dan Tuhan sendiri, Tuhan yang telah memberkati kami. Sehingga Engkau pakai kami ini boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu dan sebentar kami tinggalkan tempat ini. Kami mau mengangkat tangan kami buat Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami tahu di luar Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi yang dimiliki Tuhan, yang selalu dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur sebentar kami pulang dan kami meninggalkan tempat ini. Biarlah pesan Tuhan menjadi remah buat kami dan kami boleh lakukan dalam setiap kehidupan kami. Berikan kepada kami roh yang manis dan lembut dan tentram dan tidak takut ancaman. Roh yang lemah lembut, yang mau ditegur dan yang mau diingatkan. Diberikan kami pengertian dan kesanggupan untuk terus melangkah agar kami boleh mencari perkenanan Tuhan, menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan sukacita oleh karena kasih karunia Allah yang menyertai kita semua. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Dia datang kembali, boleh didapati kita menjadi umat yang layak, yang berkenan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Pulanglah dengan damai dan bawa sukacita di rumah tangga masing-masing, di kehidupan kita, di lingkungan kita, di pekerjaan kita. Dan biarlah anugerah Tuhan terus melimpah atas kita. Dijadikan kita ini berkat bagi sekeliling kita. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Semua kita diberkati. Mari kita berkata amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi.